Shalom, selamat kita bertemu kembali di MT 2819, channel yang selalu membawakan kepada Anda intisari pembelajaran sekolah Sabat sebagai panduan Anda untuk mempelajari dan mendalami pelajaran sekolah Sabat setiap minggu pembelajaran. Dan kali ini kita telah masuk di pelajaran yang ke-10 di kuartal yang ketiga di tahun 2021. Dan tajuk untuk kali ini adalah perhentian Sabat. Dan sebelum kita teruskan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih dan kemuliaan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang juga turut mencipta manusia dari gambar wajahnya. Kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini, memohon berkat, memohon petunjuk, hikmat daripada Engkau ya Tuhan, dan juga isikanlah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti pelajaran sekolah Sabat pada kali ini. Terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau sudah mendengar, menjawab doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pelajaran sekolah Sabat kita mengambil ayat hafalan yang terdapat di dalam Imamat pasal ke-23 ayat yang ketiga, di mana dalam ayat ini dikatakan sebagai berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Pada Sabat ini kita akan melihat beberapa objektif pembelajaran sekolah Sabat kita. Yang pertama, kita akan belajar tentang kaitan istirahat dengan mengingati penciptaan. Kaitan istirahat dengan perasaan bersyukur. Kaitan antara istirahat dengan kepada siapa sebenarnya istirahat ini telah diberikan Tuhan. Kaitan istirahat dengan pelayanan dan kaitan istirahat sebagai tanda kita ini milik Tuhan. Di dalam pelajaran yang pertama, yaitu subtopik kita pada Sabat ini, hari Sabat dan penciptaan. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 disebutkan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mengapa kita harus menguduskan hari Sabat? Dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat ke-11 dan Kejadian pasal 1 menjelaskan mengapa kita harus mengingati hari Sabat. Ringkasnya, karena kekuasaan Tuhan, Dia telah mencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan termasuklah manusia. Kita juga harus ingat bahwa kita diciptakan dengan cara yang lebih istimewa, di mana manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian pasal 1 ayat 27 dan Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6. Kita juga harus mengingati bahwa manusia diciptakan dengan suatu tugas yang khusus, yaitu untuk menjadi penjaga ciptaan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 dan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 dijelaskan bahwa
manusia telah diberikan amanat oleh Tuhan untuk menjadi penatalayan segala ciptaan Tuhan. Setelah 6.000 tahun dunia kita jatuh di dalam dosa, hari Sabat adalah untuk mengingati rencana Tuhan sejak sebelum penciptaan dunia. Ini memberikan harapan kepada kita bahwa suatu hari nanti kelak kita akan menikmati persekutuan yang kekal dan yang penuh bersama dengan Tuhan yang mencipta kita. Yesaya pasal 66 ayat ke-23. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, subtopik yang kedua adalah merayakan pembebasan. Dalam Ulangan pasal yang kelima ayat 15 disebutkan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan. Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan Sabat. Hari Sabat dirayakan. Mengapa? Ya, berdasarkan ayat yang telah dibaca tadi. Orang Israel dahulu telah menjadi hamba, diperbudakkan oleh bangsa Mesir, dan telah ditebus Tuhan dari kekejaman perhambaan ini. Dan sebab itu Tuhan memerintahkan bangsa itu untuk merayakan Sabat sebagai suatu hari untuk bersyukur atas pembebasan yang Tuhan telah lakukan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita terdiri daripada hamba? Barangkali secara fisikal kita tidak merasakan itu. Tetapi setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa. Anda boleh membaca di dalam Rom pasal 6 ayat 17 dan 18. Dosa telah memperbudakkan manusia. Tiada yang terkecuali. Dan oleh sebab itu, hari Sabat adalah saat untuk bersyukur kepada Tuhan karena telah membebaskan kita dari perbudakan dosa melalui darah Yesus yang berharga. Perintah keempat dari hukum Taurat adalah istirahat. Dengan demikian kita mengistiharkan bahwa kita menerima pembebasan dan kita menerima keselamatan daripada Allah yang telah menyelamatkan kita dengan tangan perkasanya. Dalam Galatia pasal 4 ayat 7 dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Seterusnya kita melihat di dalam pelajaran yang berikut. Orang asing di pintu gerbangmu. Apakah intipati pada bahagian ini? Di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-12 disebutkan, 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja dan supaya anak budakmu, perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Perintah istirahat ini diberikan pada saat penciptaan. Jadi ini ditujukan kepada semua manusia. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan orang Israel
untuk berbagi berkat perhentian Sabat kepada semua orang yang ada di sekitar mereka. Nah, gereja Tuhan, gereja Kristen telah menerima hak seperti mana orang Israel. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ada menyatakan hal ini. Kita turut dipanggil untuk membagikan berkat-berkat kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi sesuai dengan perintah itu maka apa? Kita harus melakukan orang lain dengan kasih dan hormat. Kita tidak boleh menyalahgunakan dan menganiaya sesiapa. Kita harus memberikan mereka istirahat. Dan ini termasuk juga segala binatang peliharaan yang ada dan milik kita. Saudara, di dalam pembelajaran yang seterusnya, kita turut melihat satu tajuk yang dikatakan melayani orang lain memberi hormat kepada Sabat Tuhan. Apa maksud subtopik ini? Kita harus baca di dalam Lukas pasal 13 ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu karena ia adalah keturunan Abraham. Cerita bagaimana Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 18 tahun menghidap penyakit karena dia telah diikat oleh iblis. Kita mesti melayani orang lain, termasuk melayani orang pada hari Sabat. Alkitab menyatakan, pada hari Sabat, masa untuk melayani orang lain. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus memberikan banyak pertolongan kepada orang pada hari Sabat. Dan meskipun ini merupakan di luar kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi menentang apa yang Yesus lakukan. Tapi inilah cara yang terbaik untuk menghormati Sabat Tuhan. Orang-orang Farisi memerintahkan bahwa pada hari Sabat tidak boleh dilakukan apapun pekerjaan. Namun perintah Tuhan adalah untuk melaksanakan kebajikan dan untuk melaksanakan kasih kepada orang lain. Tuhan tidak menginginkan penyembahan itu menjadi sia-sia dengan tidak mengarahkan ibadat itu kepada kasih dan kepedulian terhadap orang lain. Yesaya pasal 58 ayat 2 hingga 4 menyatakan, dan di dalam Yesaya pasal 13 dan 14, ayat 13 dan 14 maksud saya, semuanya menceritakan tentang pelayanan, berbelas kasihan kepada orang lain. Di dalam suatu tulisan E.G. White, My Life Today disebutkan, menurut perintah yang keempat, hari Sabat didedikasikan untuk istirahat dan ibadat keagamaan. Semua pekerjaan sekuler harus dihentikan, tetapi pekerjaan belas kasihan dan kebajikan sesuai dengan tujuan Tuhan diteruskan. Pekerjaan itu tidak dibatasi oleh waktu atau tempat untuk meringankan yang menderita, untuk menghibur yang berduka adalah pekerjaan kasih yang menghormati hari kudus Tuhan. Jadi dalam istirahat kita harus menghulurkan tangan dengan kasih dan belas kasihan untuk membantu orang lain.
Di dalam subtopik kita yang seterusnya disebutkan petanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Ya, dalam Keluaran pasal 31 ayat yang ke-13 dikatakan, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Di sini, apa yang kita boleh pelajari adalah Sabat, tanda yang diperkenalkan oleh Tuhan kepada setiap umatnya. Oleh mengingati hari Sabat, maka kita sudah mendapat tanda bahwa kita adalah milik Tuhan dan bahwa pekerjaan dan istirahat kita adalah untuk Tuhan semata-mata. Sabat bukan eksklusif hanya pada garis keturunan secara fisikal. Kita adalah keturunan dari Abraham yang sama-sama menikmati hak dan menerima janji Tuhan. Galatia pasal 3 ayat 29. Sabat memperingatkan kita tentang asal-usul kita, pembebasan kita dari dosa, tanggung jawab kita terhadap orang yang lemah. Artinya, Sabat adalah waktu yang berkualiti dengan pencipta dan penebus kita. Dia menjemput kita untuk masuk di dalam perhentiannya. Perhentian Sabat yang diberikannya. Ibrani pasal 4 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Ringkasnya, pelajaran sekolah Sabat ke-10 ini adalah sebagai berikut. Hari Sabat adalah tanda hubungan yang ada antara Allah dan umatnya. Tanda bahwa mereka adalah pengikutnya yang taat, bahwa mereka menguduskan hukum Tuhan. Pemeliharaan hari Sabat adalah sarana yang ditetapkan oleh Allah untuk memelihara pengetahuan tentang dirinya dan membedakan antara umatnya yang setia dan para pelanggar hukumnya. Daripada intipati yang kita telah dapati menurut subtopik yang terdapat dalam pelajaran sekolah Sabat pada kali ini, kita mengerti sekali lagi bahwa istirahat itu, yaitu hari Sabat, adalah untuk kita mengingati Tuhan sebagai pencipta kita. Istirahat itu, yaitu Sabat, itu adalah mengingatkan kita untuk sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Istirahat itu, yaitu Sabat, adalah untuk semua manusia, bukan pada suatu garis keturunan tertentu sahaja. Istirahat itu, Sabat, adalah masa juga untuk melayani orang lain. Dan istirahat itu adalah sebagai tanda bahwa kita adalah umat Tuhan yang dengan segala keikhlasannya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Semoga Tuhan terus mendorong kita untuk mendalami pelajaran sekolah Sabat kita ini sepanjang minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu ketika kami menelusuri intisari pembelajaran sekolah Sabat pada minggu pembelajaran untuk hari Sabat yang ke-10 nanti. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menjawab doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.